salah paham bahwa kita tidak fokus terhadap konvoinya. Ada sesuatu yang lebih besar lagi daripada ormas ini. Artinya bahwa kita menangani kasus ini terkait dengan dugaan tindak pidana organisasi masyarakat yang menganut, mengembangkan, menyebarkan faham dan ajaran yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu terkait dengan pencapaian berita bohong yang bisa menimbulkan keonaran di lingkungan masyarakat. Dan ini pun dalam praktiknya selain masyarakat umum, justru di kalangan muslim sendiri. Sebagai contoh, kami memiliki entry point beberapa tataran, beberapa entry point. Yang pertama kita lihat website-nya. Ternyata di website-nya itu ada videonya, ada artikelnya, dan setelah dianalisis dari berbagai ahli, mulai ahli literasi dan ideologi Islam, ahli bahasa, ahli pidana, ahli psikologi massa dan sebagainya, bahwa ini memang memenuhi delik daripada undang-undang ormas yang bertentangan Pancasila itu. Sebagai contoh, sekarang kita fokus penyidikannya, dan sekarang tim kami sebagian masih ada di Lampung, masih meneliti barang bukti yang bisa dijadikan alat bukti dari hasil penggeledahan, karena banyak sekali. Kemudian ke depan kita masih akan panjang dalam proses. Ini organisasi yang cukup besar. Belum lagi kita akan selidiki nanti sumber dananya dan lain sebagainya. Jadi tidak di sini. Nanti akan secara bertahap kita perkembangan penyidikan akan kita umumkan kepada masyarakat. Pintu masuknya dari pimpinan tertinggi dan juga pendiri daripada ormas ini. Yang kemudian yang perlu kami sampaikan pada rekan-rekan sekalian, apa yang disampaikan oleh pimpinan tertinggi maupun pemimpin wilayahnya selama ini bahwa di media dia mendukung Pancasila, mendukung NKRI, dalam faktanya hasil penyelidikan kami dan juga penyidikan kami, justru ini bersifat kontradiktif. Yang terjadi adalah justru bertentangan dengan Pancasila. Ini menjadi catatan kita. Jadi clue-nya kita tidak menyidik konvoinya, tetapi yang lebih besar lagi organisasinya. Bukan hanya semata personnya, bukan orangnya, tetapi organisasinya yang lebih besar lagi. Dan ini yang merupakan titik awal, dan ini proses akan panjang, dan kami berkoordinasi dengan wilayah. Dalam prosesnya seperti tadi kami di backup oleh Polda Lampung, dan kami dalam pelaksananya di asistensi juga oleh Bareskrim Polri. Jadi kita firm betul dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan. Saya kira demikian. Jadi dalam hal ini kami Polda Metro Jaya tidak hanya menyidik konvoi semata, tetapi tindakan-tindakan Khilafatul Muslimin yang bertentangan dengan ideologi negara, yaitu Pancasila. Langkah-langkah populis yang bertentangan dengan Pancasila ini tidak boleh dibiarkan, karena bisa merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga Polda Metro Jaya sesuai dengan perintah Bapak Kapolda Metro Jaya telah melakukan langkah-langkah cepat dan terukur dalam konteks penegakan hukum, yang mana dalam hal ini orang yang bertanggung jawab atas perbuatan ini, yaitu Khilafatul Muslimin, adalah pimpinan tertingginya. Sehingga Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap saudara Abdul Qadir Hasan Baraja. Kegiatan Khilafatul Muslimin ini murni melawan hukum. Kemudian perlu kami tegaskan juga, siapapun tidak boleh melawan hukum di negara ini. Itulah mengapa beberapa saat yang lalu Bapak Kapolda Metro Jaya membentuk tim dalam rangka untuk melakukan penyelidikan, mengumpulkan alat bukti, kemudian melakukan gelar perkara, dan hari ini melakukan upaya paksa penangkapan di Bandar Lampung yang dipimpin langsung oleh
Dirkrim Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi. Kemudian terhadap Saudara Abdul Khalid Hasan Baraja, dengan penangkapan hari ini statusnya sudah dijadikan sebagai tersangka. Adapun pasal yang dipersangkakan adalah pasal 59 ayat 4, junto pasal 82 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 16 tahun 2017 tentang Ormas. Kemudian pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana.